Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang berpangkat atau penarikan akar pada bilangan bulat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pemateri pada hari ini, yaitu materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Cindy Marianida, dan untuk pemateri yang kedua akan dijelaskan oleh Sinta Novia Valupi. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Singgi Saputra, dan untuk pemateri yang terakhir akan dijelaskan oleh Septi Dina. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu faktor bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Baiklah, contohnya operasi perhitungan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Yang penulisannya biasanya disederhanakan dengan menggunakan pangkat untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat. Maka dibutuhkan rumus berupa AN sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Sebanyak N kali. Nah, di sini A ini merupakan bilangan pokok. Sedangkan N pangkat atau eksponen. Sehingga dari rumus ini diketahui bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 menjadi bilangan berpangkat, yaitu sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selain bilangan positif, bilangan negatif juga dapat dipangkatkan. Namun perlu diingat, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Kalau bilangan negatif dipangkat dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya ini sama dengan min 2 dikali 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 min 2 sama dengan 64. Ada juga bilangan berpangkat minus 26 sama dengan minus 64. Mengapa hasilnya minus padahal memiliki angka yang sama? Seperti sebelumnya, ternyata disebabkan karena perhitungannya yaitu yang berbeda, yaitu minus 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Angka yang minus hanya 1, sehingga saat dikalikan dengan bilangan positif lainnya menjadi minus. Baiklah adik-adik, itulah penjelasan dari kakak. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Sinta Novia. Kepada Sinta Novia, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi dari saudari Cindy. Nah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini ada 4. Yang pertama itu ada perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua ada pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga ada perpangkatan bilangan berpangkat. Dan yang terakhir ada perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dan saya akan memberi soal agar kalian semua dapat mengerti penjelasan yang telah saya jelaskan. Yang pertama itu ada perkalian bilangan berpangkat. Nah, di sini dirumuskan A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini ada soal yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6. Nah, cara mengerjakannya itu kita lihat rumus. Nah, ini
sudah jelas kalau ada perkalian, ada dikali, maka pangkatnya itu akan kita tambah. Nah, jadi kalau kasus Anda mendapatkan soal seperti ini, maka kita akan mengerjakannya yaitu 2. Nah, tadi dikatakan bahwa pangkatnya itu akan ditambah. Jadi, pangkat ini sama ini akan kita tambahkan. Jadi, pangkatnya itu ada 2 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian soal yang kedua itu ada pembagian bilangan berpangkat. Nah, pembagian bilangan berpangkat ini dirumuskan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkatnya ini dikurang. Nah, contoh soalnya itu ada 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, dikatakan di rumus bahwa pangkatnya itu akan kita kurang. Jadi 3 pangkatnya ini kita kurang menjadi 6 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, yang ketiga itu ada sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, sifat pemangkatan bilangan berpangkat ini memiliki rumus yaitu dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A M dikali N. A pangkat M dikali N. Nah, ini ya. Nah, ketika kita sudah melihat rumus, lalu kita mendapat soal yang seperti ini. Gimana sih cara kita mengerjakan soal ini? Nah, langsung aja kita kerjakan. Sudah kita lihat rumusnya tadi ya. Kemudian langsung saja kita kerjakan. 2. Nah, pangkatnya itu tadi dikali. Jadi, kita keluarkan menjadi 3 dikali 2. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 itu ada 6. Kemudian yang terakhir itu ada perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Nah, di sini menggunakan rumus A dikali B, dalam kurung A dikali B dipangkati N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, ini saya udah kasih contoh soal. Nah, langsung saja kita kerjakan ya. Nah, contoh soal saya ambil itu ada 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 5 dibagi x pangkat min 2. Nah, di sini kita uraikan dulu. 2x pangkat 3 dibagi ini ya, dibagi x pangkat min 2 ditambah ini ya 4x pangkat 5, lalu kita bagi lagi x pangkat min 2. Nah, lalu kita uraikan lagi. 2x pangkat min 3 kita tulis dulu 2x pangkat min 3. Nah, ketika kita ingin menghilangkan menghilangkan ini ini namanya lambang positif dan negatif ya. Kita menguraikannya yaitu menjadi 1 per x kuadrat. Jadi kita bagi 1 per x kuadrat ditambah 4x pangkat 5 dibagi ini sama ya 1 per x kuadrat. Kemudian sama dengan 2x pangkat 3. Nah, untuk menaikkan ini menjadi pembagian ini menjadi perkalian. Jadi kita kali x kuadrat ditambah 4x pangkat 5 dikali x kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung jumlahkan. Nah, 2x itu dapat kita jumlahkan karena ini kali menjadi, kalau kali tadi kita pangkatnya kita tambah menjadi 3 ditambah 2, kemudian ditambah 4x pangkat 5 nya turun
4x ini kali juga, berarti pangkatnya kita tambah menjadi 5 tambah 2. Nah, sama dengan 2x, kita tambah langsung 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 7. Nah, ini kita dapatkan. Nah, mungkin hanya itu materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Singge Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singge Saputra dari Lokal PG Mitlamha dengan NIM 19,91218. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Jenis-jenis bilangan berpangkat. Ada beberapa jenis bilangan berpangkat, di antaranya bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Apa itu eksponen? Eksponen adalah penyebutan lain dari bilangan pangkat positif. Bilangan pangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, di antaranya A, B, A sama B itu sebagai bilangan real dan M sama N yang merupakan bilangan bulat positif. Sifat lain dari bilangan pangkat positif adalah yang A pangkat M dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat M plus N. B, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, untuk M lebih besar daripada N dan B tidak sama dengan tidak 0. C, A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M N. D, A pangkat A B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dan B pangkat N. E, A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, untuk B tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu bilangan pangkat negatif. Bilangan pangkat negatif yaitu bilangan berpangkat yang memiliki pangkat atau eksponennya negatif. Apabila sifat dari bilangan pangkat negatif adalah apabila E sama dengan R, A tidak sama dengan 0, sama dengan tidak 0 maksudnya, dan N ialah bilangan negatif. Jadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Yang ketiga yaitu bilangan berpangkat 0. Telah kita ketahui bahwa selain bilangan pangkat negatif dan bilangan pangkat positif, ternyata ada bilangan pangkat 0. Sebelumnya kita telah mengetahui dua sifat bilangan antara bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan pangkatnya yaitu A pangkat N per A pangkat N sama dengan 1. Berdasarkan sifat pembagian berpangkat positif dapat tersebut, maka diperoleh A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N sama dengan A pangkat 0. Maka A pangkat 0 adalah sama dengan 1. Sehingga sifat untuk bilangan berpangkat 0 ialah apabila A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Itulah penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Septi Dina Afifah, NIM 19591211. Baik, saya akan menjelaskan penarikan akar. Penarikan akar pada bilangan bulat hanya dilakukan pada bilangan bulat positif. Proses mencari akar pangkat 2 adalah proses inverse dari proses mencari kuadrat. Penarikan akar terdapat dua, yaitu penarikan akar 2 kuadrat dan penarikan akar 3 kuadrat.
Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, penarikan akar 2 kuadrat. Akar pada 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 dilambangkan dengan tanda akar 8 pangkat 2 sama dengan 64, berarti akar 64 sama dengan 8. 8 akar 64 sama dengan 8 dibaca akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8 atau akar dari 64 sama dengan 8. Yang kedua yaitu penarikan akar pangkat 3. Untuk memudahkan siswa belajar bilangan pangkat 3, mereka dapat diingatkan kembali tentang materi bilangan berpangkat 2 bilangan kuadrat yang pernah diajarkan di kelas sebelumnya. Bilangan berpangkat 2 dinyatakan sebagai perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Jika sebuah bilangan dikalikan sebanyak 3 kali dengan dirinya sendiri, disebut bilangan pangkat 3. Contoh, 2 kali 2 kali 2 dibaca 2 pangkat 3 atau ditulis 2 pangkat 3 dan hasilnya adalah 8.